Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada Allah. Ya, saya masih diberikan kesempatan untuk sharing terkait bagaimana cara menilai internal control testing. Nah, ini perangkat yang sangat berguna ya dan memiliki peran yang sangat penting untuk bisa menentukan apakah rencana mitigasi yang kita sepakati bersama di dalam profil risiko itu efektif tidak untuk uh, mengendalikan tingkat risiko residual. Tingkat risiko inherent menjadi tingkat risiko residual yang di bawah risk tolerance-nya perusahaan. Nah, ini harus dilakukan ya secara periodik ya, yang nanti pada akhirnya profil risiko kita di akhir tahun benar-benar efektif mengendalikan risiko inherentnya. Perlu saya sampaikan di sini ya, ada sedikit CV background saya ya, CV saya, sehingga dengan kompetensi dan pengalaman ini saya memberanikan diri untuk sharing bagaimana cara menilai internal control testing. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, berguna, dan menjadi amal jariah bagi saya untuk meningkatkan tingkat kematangan penerapan risiko di Indonesia. Bukan hanya untuk koperasi, tetapi juga untuk sektor publik dan masyarakat di dalam menerapkan manajemen risiko. Nah, ini sebagai informasi bahwa saya telah membuat konten-konten YouTube yang menyangkut penerapan manajemen risiko, PRC, dan BCMS. Ini ada sekitar 18 dan 19 dengan ICT Hazard ini, mulai dari pengertian risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pelaporan risiko, monitoring, dan review, dan pencatatan pelaporan. Nah, ini proses risiko yang saya jelaskan adalah berbasis ISO 31000, ya, versi 2018. Dan topik-topik khusus ya terkait dengan GRC, GRI, LED, ya, perbedaan risiko dan LED, RKP risiko, proses nanti membangun daya tahan dan menjaga kelangsungan usaha di kala gangguan terjadi. Ini dengan penerapan BCM, penerapan standar. Saat penerapan strategi anti-fraud, protesisme untuk meningkatkan kasus percaya efektif, bagaimana menyusun risiko yang berkualitas, meningkatkan peran manajemen risiko dalam mencapai sasaran kinerja, dan siapkah kita menghadapi potensi megatrust. Dan terakhir, saat ini ya, saya sharing terkait dengan penilaian internal control testing. Konten YouTube ini ya tidak bermaksud apa-apa, hanya men-sharing ya matematik risiko yang saya peroleh selama ini, karena saya sendiri telah mendapat fasilitas sertifikasi di bidang MR, dan saya punya kewajiban untuk membalikan ya ilmu yang saya peroleh dari hasil fasilitas perusahaan itu ke masyarakat agar ada nilai tambahnya, dan juga hanya semata-mata untuk beramal ma'ruf nahi munkar dan mendapatkan amal jariah saya. Ini adalah legasi yang saya bisa sampaikan supaya bermanfaat. Nah, penilaian dan control testing atau ICT itu sudah menjadi mandatori bagi perusahaan BUMN. Tapi saya kira metode penilaian internal control testing itu atau ICT ini saya kira bukan hanya milik BUMN, tapi bisa juga digunakan oleh perusahaan swasta, sektor publik, dan lainnya. Karena ini sangat bermanfaat untuk memastikan bahwa rencana mitigasi kita itu apakah efektif atau tidak. Ini bukan uji efektivitas mitigasi itu dari hasil proses risiko. Nah, proses risiko ini bisa berbasis ISO, bisa berbasis COSO, atau berbasis framework IRM lainnya, sesuai dengan best fit dan
best practice dari perusahaan-perusahaan di berbagai sektor industri. Ya, tapi ini penilaian ICT ini menurut saya sangat penting ya. Jangan sampai kita pandai menyusun profil risiko, tetapi profil risiko yang kita buat tidak efektif di dalam mengendalikan risiko-risiko yang bisa mengganggu pencapaian sasaran strategis yang seperti RKAP, RJPP, dan lainnya. Nah, ini penting sekali. Ya, ini sudah mandatori untuk MN itu sesuai dengan SK nomor 7 tahun 2003 tentang petunjuk teknis pelaporan risiko BUMN. Jadi dalam pelaporan risiko BUMN kita diminta melakukan internal control testing yang harus dilaporkan kepada pemegang saham atau BUMN setiap tahun dengan surat resmi dan dilaporkan per 31 Juli. Ya, jadi jelas ya bagi BUMN nilai ICT ini harus dilakukan oleh seluruh BUMN. Jadi KBUMN merasa RKP yang disusun oleh seluruh BUMN itu harus efektif, harus semua tercapai. Kenapa harus tercapai ya? Karena harus melakukan pengolahan risiko-risiko yang bisa menggagalkan RKP itu. Sehingga BUMN menyarankan, memandatorikan bahwa BUMN harus memastikan profil risiko RKP yang dibuat benar-benar efektif dengan melakukan uji efektivitas mitigasi risiko di dalam profil risiko tersebut. Nah, ini saya kira bisa menjadi benchmark ya bagi perusahaan swasta dan sektor publik ya untuk memastikan profil risikonya efektif atau tidak. Nah, ini ya di dalam Permen nomor 2 yang tadi turunannya SK 07 ini sudah jelas ya pada salah satu pasal mengatakan bahwa BUMN harus melakukan internal condition testing dan stress testing. Nah, ini ya saya kira sektor publik juga harus bisa mengikuti ini, jangan sekedar hanya membuat profil risiko tapi tidak tahu persis ya, apakah tidak ada kepastian apakah mitigasi yang direncanakan itu efektif atau tidak untuk mengendalikan risiko-risikonya. Nah, ini kembali lagi saya menayangkan kira-kira apa saja sih yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan ya untuk mengasihko perusahaannya. Nah, ini berbasis ISO 31000 ya seperti kita katakan di sini bahwa suatu perusahaan itu sebenarnya ya dihadapi dua ancaman atau risiko utama, yaitu yang risiko yang sifatnya downside yang negatif. Kalau risiko itu terjadi akan merugikan orang, merugikan perusahaan, tidak enak terjadi, bisa menghambat pencapaian sasaran dan sebagainya. Dan ini dikelola risiko ini dengan proses manajemen. Ya, bisa berbasis ISO, bisa berbasis CLOSO dan lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Risiko di perusahaan itu kan biasanya berasal dari tiga hal ini. Perusahaan pasti punya kegiatan rasional. Perusahaan pasti akan dihadapkan pada klasifikasi jenis risiko utama. Nah, kalau di lembaga jasa keuangan yang diatur oleh OJK, OJK sudah menetapkan ada 9 jenis risiko utama yang akan dihadapi oleh lembaga jasa keuangan. Nah, ini sesuai dengan PJK nomor 28 tahun 2025. Ya, 9 jenis risiko itu berisi risiko strategi, operasional, hukum, kepatuhan, reputasi, kredit, pasar, likuiditas, ada asuransi. Nah, ini kebetulan yang saya ungkap di sini adalah jenis risiko utama yang di industri asuransi. Ada juga nanti industri penjaminan, asuransi dana pensiun, dan sebagainya. Nanti disesuaikan saja ya 9 jenis risiko ini sesuai dengan yang ada di PJK nomor 28 tahun 2025 atau PJK nomor 44 tahun 2020. Ya, jadi sudah diatur nih enak oleh OJK. Jadi industri hanya mengikuti saja. Nah, bagi industri yang belum diatur, kira-kira jenis utama, risiko utama mana saja yang harus dihadapi, nah, dia bisa melakukan kajian-kajian secara ilmiah ketika perusahaan di sektor industri itu akan dipapar oleh jenis risiko yang mana. Ya, jadi itu merupakan perlu kajian ya supaya apa yang akan kita kelola risikonya itu efektif dan efisien. Nah, ini ya 9 jenis risiko utama oleh lembaga jasa keuangan. Nah, untuk
mitigasi 9 jenis risiko ini, ya kita menggunakan beberapa perangkat risiko yang ada. Ini hanya contoh, di dalam tabel tayang ini hanya contoh, masih banyak lagi sebenarnya perangkat-perangkat risiko ya. Di sini mulai dari HSA, data loss event, BCMS, contingency plan, risk appetite statement, fraud assessment, KRI, ICT, stress testing, ICP, financial risk management, project risk management, GRC, dan ESG. Nah, ini perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk mengelola risiko yang dari 9 risiko atau risiko lainnya. Ya. Nah, untuk khusus topik hari ini, itu ICT. ICT juga bagian dari perangkat risiko. Ya. Yang ketiga, nah ini ada gangguan-gangguan nih, disaster yang biasanya memiliki tingkat probability yang rendah dan namun high impact. Ya, atau sekarang udah mulai moderate probability dan high impact. Nah, contohnya adalah kalau kita melihat gangguan itu berasal dari natural hazard, bencana alam, seperti adanya gempa bumi, tsunami, longsor, ya, terus uh, banjir. Nah, kalau dari hasil perbuatan manusia atau man-made itu contohnya kebakaran, cyber attack, blackout, dan sebagainya. Nah, kalau kita berhadapan dengan risiko gangguan ini, maka kita bisa menggunakan dua perangkat risiko itu adalah BCMS dan contingency plan. Nah, dua perangkat ini juga sudah saya bahas ya di webinar topik yang ada di YouTube. Anda bisa melihat dan mempelajarinya ya. Jadi hampir sebagian besar di perangkat-perangkat ini sudah saya buatkan konten YouTube-nya. Teman-teman bisa diskusi, bisa membahas masing-masing perangkat ini apa sesuai atau dibutuhkan nggak dengan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah ini. Jadi kalau kita efektif mengelola risiko yang downside negatif, saya yakin nih sasaran perusahaan itu bisa tercapai 100%. Target rasio keuangan di LKP akan tercapai 100%. Ya. Kalau kita juga diminta untuk melihat risiko yang sifatnya positif atau upside risk dengan melakukan pengelolaan upside risk assessment, sehingga kita bekerja sama dengan unit pengembangan produk, di mana upside risk assessment ini itu bisa menangkap berbagai peluang bisnis, ya, kebutuhan masyarakat, kebutuhan stakeholder, kebutuhan konsumer, yang sehingga nanti kita kembangkan menjadi suatu produk dan bekerja dengan unit pengembangan produk di perusahaan, nanti akan menghasilkan inovasi atau produk baru. Kalau inovasi dan produk baru ini kita launching, kita pasarkan, dan sudah mendapat izin dari regulator, sehingga berhasil, tentu itu akan memberikan perolehan pendapatan premi. Kalau pengolahan risiko positif ini berhasil efektif, sudah pasti akan membantu di dalam mencapai sasaran perusahaan. Jika kedua pengolahan, ya, risiko downside dan risiko upside ini berhasil, saya yakin ya pencapaian sasaran perusahaan yang ada di dalam target-target RKP dalam bentuk rasio-rasio keuangan, produksi, inisiatif strategis dan sebagainya itu pasti akan melampaui dari 100, mungkin lebih dari 100, 130%, 140%, bahkan 200%. Kalau kedua risiko utama ini kita kelola efektif dan efisien. Nah, saya kira itu saya seringkali menayangkan ini karena saya lihat perusahaan-perusahaan maupun di BUMN maupun di non BUMN itu selalu fokusnya hanya mengelola risikonya sifatnya downside. Padahal kita diminta untuk mengelola risikonya upside, yang saat ini saya kira masih sedikit deh yang fokus juga untuk mengelola risiko yang sifatnya upside ini. Nah, dari perangkat-perangkat tadi, ya kayak loss event, loss event management, RCSA, ICT, RAS, atau KRI, pasti hasilnya di ujungnya pasti meminta action plan, mitigasi risiko, meminta action plan, mitigasi risiko, dan sebagainya. Contoh, ketika kita melakukan menerapkan loss event database, ya
ujungnya kita diminta kira-kira apa action plan mitigasi atau kondisi ke depan supaya peristiwa kerugian ini tidak terjadi. Kalau kita menerapkan RCSA, kita juga RCSA menuntut bagaimana rencana mitigasinya supaya risiko itu tidak terjadi. Untuk ICT juga ada mitigasi, ya, atau tujuan mitigasi ini untuk ICT adalah bagaimana supaya kalau kita sudah melakukan rencana mitigasi ternyata mitigasinya kurang memadai, kurang efektif, nah kita diminta untuk memberikan tambahan mitigasi. Dan dengan mitigasi kita berharap ya seluruh rencana mitigasi dan risiko ini bisa efektif untuk mendukung pencapaian sasaran yang di dalam suatu RKP atau sasaran strategis. Nah, begitulah di RAS, KRI, semua ujungnya juga menuntut action plan mitigasi. Ya, nah ini berguna untuk early warning system. Jadi bagaimana kita memitigasi ya faktor-faktor penyebab risiko sehingga risiko-risiko itu tidak perlu muncul, tidak timbul ya, sehingga bisa mengganggu pencapaian sasaran. Sekali lagi, perangkat-perangkat ini, risiko ini akan efektif kalau kita ya menerapkan, melaksanakan mitigasi risiko atau action plan ya hasil dari perangkat itu secara efektif dan efisien. Kalau mitigasinya tidak dilakukan, ya saya yakin perangkat-perangkat ini tidak akan efektif. Percuma, no action talking only. Hanya Anda hanya pandai untuk meneruskan profil risiko atau mitigasi, tetapi mitigasi itu tidak efektif ya di dalam menurunkan tingkat risiko atau mencegah uh, terulangnya masalah itu terjadi atau sering terjadi dan sebagainya. Jadi kuncinya juga selain hal yang di atas kita berusaha untuk menerapkan perangkat-perangkat risiko, kita juga diminta harus melaksanakan mitigasi. Peran owner PSI mitigasi sangat penting. Tanpa dukungan komitmen risk owner dan PSI mitigasi risiko, saya kira perangkat-perangkat ini tidak akan berguna. Nah, di sini latar belakang kenapa kita menerapkan atau melakukan penilaian ICT adalah dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan menghadapi berbagai risiko. Ya, banyak sekali risikonya. Ya, yang dari 9 jenis itu, dari risiko yang berasal dari transaksi atau risiko sesuai gangguan. Nah, ini yang harus diidentifikasi dilakukan proses risiko yang lengkap dan valid, yang ujungnya akan menghasilkan profil risiko. Di dalam profil risiko itu ada mitigasi-mitigasi. Kita harus memastikan seluruh rencana mitigasi itu benar-benar efektif, ya, menurunkan tingkat risiko inherent menjadi tingkat risiko residual yang di bawah risiko tolerance sehingga pencapaian sasaran RKAP atau rencana strategi itu memiliki probabilitas besar bisa tercapai, bahkan bisa melampaui target-target tersebut. Nah, maka perlu ya melakukan internal costing untuk melakukan uji efektivitas mitigasi itu. Nanti akan bekerja sama dengan dishonor dan PSI mitigasi. Jadi maksud tujuannya adalah untuk melihat dan menilai kecukupan atau efektivitas dari pengendalian internal control atau mitigasi risiko yang dimiliki perusahaan yang tercantum dalam dokumen risk and control sub-assessment dalam bentuk profil risiko utama. Ya, kalau di BUMN memang saat ini masih diproseskan melakukan internal control testing itu pada profil risiko utama yang ada di RKAP. Karena untuk melakukan penilaian ICT ini perlu waktu, perlu tenaga ya. Apalagi kalau mitigasinya cukup banyak, risikonya cukup banyak. Ya, jadi perlu sumber daya yang memadai lah untuk bisa melakukan penilaian ICT dengan efektif. Nah, ini ada quotes dari saya berdasarkan pengalaman dan keputusan saya adalah penilaian ICT bukan hanya untuk BUMN. Betul. Jadi bukan hanya untuk BUMN, tapi bisa digunakan juga untuk sektor swasta maupun sektor publik. Ya, karena kalau sektor publik, sektor swasta menerapkan risiko dan perangkat-perangkat risiko, itu pasti ada profil risikonya yang harus diuji
mitigasinya, apakah efektif atau tidak. Perusahaan wajib melakukan internal testing assessment untuk menguji kehandalan dan pengendalian internal dan setting pencapaian target RKP atau rencana stabilitas pusat sesuai dengan asumsi yang terdampak terhadap kecepatan perkembangan internal dan eksternal. Apalagi saat ini era disrupsi, era VUCA, era tunggal, ya ketidakpastian sudah menjadi suatu yang pasti. Perubahannya begitu cepat, ya lingkungan internal dan eksternal begitu cepat, maka kita harus segera menguji ya profesi kita, ya, terutama untuk menguji efektivitas mitigasinya. Perusahaan wajib menindaklanjuti rekomendasi atas hasil internal control testing dan melakukan monitoring dan review rekomendasi mitigasi tambahan sampai mitigasi tambahan tersebut efektif menunjukkan. Ada kalanya pada saat kita merumuskan perencanaan mitigasi, namun dalam perjalanan ternyata mitigasi itu tidak efektif, itu perlu ada tambahan mitigasi, pengganti mitigasi, supaya profil risiko kita itu efektif sampai akhir tahun untuk mengasiko inhernya. Nah, dengan adanya emerging risk atau black swan, ya kita berharap risk owner itu harus peka ya dengan risiko-risiko baru yang selama perjalanan bulan tersebut, selama perjalanan atau current ya tersebut. Sehingga ketika ada emerging respon, itu risk owner juga harus segera menangkapnya, mengidentifikasi dan memitigasinya jangan sampai terlambat. Nah, ini langkah-langkah ya, langkah-langkah ICT sebagai berikut. Pertama, kita menampilkan ruang lingkup dulu. Ya, penilaian ICT kita harus tetapkan ini yang akan kita uji ini profesiko yang mana. Nah, BUMN telah menetapkan yang diuji untuk sementara ini profesiko utama yang ada RKP. Kalau di sektor publik, sektor swasta ya diserahkan ke masing apakah akan menguji profesiko di risiko utama di RKP mereka atau profesiko lain yang menurut mereka sangat strategis dan berdampak sangat besar terhadap pencapaian kinerja perusahaan atau sektor publik. Dan nanti dibahas di ruang lingkupnya. Jadi tidak semua barangkali ya risiko itu kita harus uji karena memang perlu waktu, perlu sumber daya yang cukup ya untuk melakukan penilaian ICT ini. Nah, kemudian kedua, ya kita tentukan kontrol yang akan diuji. Jadi key control ini mana dalam profil risiko itu ya, yang melekat pada risiko dengan kita minimal namun tidak terbatas pada risiko-risiko yang tinggi atau target residual. Ya, misalnya ada risiko yang memiliki dampak sehingga sebesar 5% dari pendapatan. Misalnya kalau pendapatannya 109, 5%-nya apa? Nah, itu uh, kita fokuskan pada yang dampaknya lebih ya 50% dari pendapatan. Jadi kita fokus kepada risiko-risiko yang berdampak besar. Ya. Nah, kemudian risiko yang mengalami tren peningkatan eksposisi selama periode berjalan. Kita lihat, oh risiko ini kok semakin lama dampaknya semakin besar, probabilitas semakin besar. Nah, kita fokus karena kalau kita abaikan dan tanpa menguji efektivitasnya, itu nanti akan terlambat ketika risiko terjadi, sehingga sasaran perusahaan tidak bisa dicapai secara optimal. Tingkat kepuasan, kedalaman, dan frekuensi review internal control dilakukan oleh lini pertama dan lini kedua. Ini dua lininya harus kolaborasi ya, kerjasama, gotong royong, ya, ya, dibandingkan pengujiannya oleh lini ketiga. Lini ketiga tidak melakukan pengujian, tapi yang lebih tahu persis adalah lini pertama. Karena lini itu sebagai risk owner, pemilik proses bisnis yang melakukan proses bisnis day to day sehingga lebih tahu yang mana mitigasi yang efektif atau tidak, mana risiko yang signifikan atau tidak. Nah, ini yang harus kita perhatikan di sini. Yang selanjutnya kita melakukan pengujian dan evaluasi. Nah, tentukan jenis pengujiannya. Nah, pengujiannya banyak. Karena kita ingin menguji mitigasi yang bisa melibatkan risk owner maupun si PIC mitigasi risiko tersebut. Nah, pengujian pengenalan internalnya itu bisa dilakukan dengan inquiry,
yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan tertulis pada sumber-sumber internal pihak yang dipisah seperti RSO atau PSI mitigasi atau pihak Polri yang dipandang kompeten. Ya, atau observasi, melihat atau menunjukkan objek untuk memastikan kontrol sesuai dengan prosedur. Ini mitigasi kita sudah selesai dengan prosedur apa tidak dan sebagainya. Terus melakukan inspeksi bisa juga, mau misalnya dokumen catatan ini benar nggak sih ya orang bikin mitigasi relevan atau tidak, ya dokumen yang ada gimana dia mengatakan oh, oke berhasil efektif ternyata nggak didukung dokumen evidence dan sebagainya. Rekonsiliasi, mencocokkan dua atau lebih data yang sama dengan sumber yang berbeda, ya. Tracing, nah ini menelusuri bukti-bukti transaksi mulai dari input hingga output dengan tujuan menguji kualitas transaksi. Anda pernah mengatakan, oke ya, kita melakukan kontrol terhadap transaksi, tapi tidak didukung dengan evidence-nya. Nah, ini kita perlu melakukan tracing. Benar nggak sih ini yang dikatakan dengan di sana? Benar nggak sih yang dikatakan oleh PIC? Jadi ketika kita melakukan assessment antara ini kedua dan ini pertama, itu harus benar-benar ngecek ya. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh owner ternyata dia mendapatkan efektif, ternyata tidak didukung dengan data dan informasi, tidak didukung dengan dokumen. Jadi nanti pada saat penilaian ICT ini, itu ada wawancara FGD, Focus Group Discussion antara lini kedua sebagai asesor, itu unit MR, dan asesinya itu adalah risk owner dan PSI mitigasinya. Nah, asesor lini kedua menanyakan, ya wawancara apa benar mitigasi ini Anda lakukan, bagaimana bukti-buktinya efektif atau tidak dan lainnya itu dengan menggunakan metodologi ICT. Jadi di sini asesor yang kedua harus memastikan ini, ya. Nah ini jenis yang lain poaching, menelusuri bukti transaksi dari output hingga input dengan tujuan penguji validitas transaksi, melakukan prosedur analitis, melakukan rekalkulasi benar apa tidaknya. Jadi performance. Nah, ini banyak sekali jenis pengujian yang bisa dilakukan oleh asesor dan oleh asesi dalam hal ini risk owner biasanya ada di lini pertama nih. Ya, nah, kita diskusi dengan semangat bagaimana untuk merumuskan atau mengimplementasikan mitigasi dengan efektif ya. Jadi semangatnya kolaborasi, mencari way out, bukan saling menyalahkan, bukan saling merendahkan ya usulan-usulan rencana mitigasi yang diusulkan oleh risk owner di lini pertama. Tapi sebenarnya kolaborasi mencari solusi ya bagaimana supaya mitigasi itu efektif untuk mengendalikan risikonya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan ukuran sampel. Ya, tidak semua risiko yang bisa kita melakukan uji integritas ya, mitigasinya. Ya, kita pilih risiko-risiko yang berdampak sangat tinggi ya dan dapat mengganggu pencapaian sasaran perusahaan. Kemudian melakukan pemantauan pengendalian internal. Nah, ini mitigasi pelaksanaan mitigasi risikonya itu kita pantau, kita review setiap periode setiap bulan. Begitu pula untuk tambahan mitigasi risiko dari hasil ICT ini. Ya, apakah sesuai dengan rekomendasi atau belum, apa sudah ditindaklanjuti atau belum, ya, dan sebagainya. Nah, ini harus dicek setiap bulan atau periodisasi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Tapi yang jelas, ujung-ujungnya ketika di bulan Desember, akhir tahun, ya kita sudah pastikan bahwa seluruh mitigasi ini efektif. Baik rencana mitigasi awal maupun tambahan mitigasi dari hasil ICT ini. Nah, kemudian dilakukan pendokumentasan dan pelaporan. Ya, nah ini biasanya akan kita sampaikan 31 Juli kalau BUMN. Nah, kalau sektor publik dan swasta, yaitu sesuai dengan kebutuhan pelaporan di masing-masing entitas atau perusahaan ya. Dan ini kalau BUMN sudah ditentukan ya, bahwa hasil ICT ini akan dilaporkan pada setiap tanggal 31 tahun dan sifatnya tahunan. Nah, kalau sektor publik bisa semesteran atau
setahunan. Nah, itu sekali lagi kita serahkan kepada masing-masing sektor publik atau perusahaan swasta. Nah, bagaimana sih metodologi ICT-nya? Sebenarnya metodologi itu banyak ya. Nah, ini yang biasa kita pakai ya. Itu adalah metodologi yang uh, saya ambil contoh yang dari holding ya. Nah, di sini dikatakan bahwa hal ini juga sedang punya kesadaran almost detecting unit atau risk owner ya terkait dengan peranan internal control system, internal control unit ya dalam konteks Meksiko. Jadi ICT sekali lagi bertujuan untuk menguji dan memastikan efektivitas dari pengelolaan internal atau mitigasi risiko pada level unit kerja dan atau proses bisnis. Nah ini ya. Nah ini tahapan penilaian ICT. Kita punya profil risiko bisa dari hasil LCSA, bisa dengan pendekatan risiko utama, dengan pendekatan program kerja, inisiatif strategis, atau ketika kita menerapkan perangkat-perangkat manajemen risiko seperti KRI, juga ada rekomendasi atau mitigasinya. Ketika kita menerapkan stress testing, contingency plan, juga ada mitigasinya. Nah, ini semua harus diuji. Ini benar nggak mitigasinya? Itu banyak yang bisa diuji dengan ICT. Tapi untuk KBN masih fokus ya kepada mitigasi yang ada di dalam profesi utama RKAP. Kalau sektor usaha, sektor swasta maupun sektor publik itu bisa memperluas ya silakan kalau memang memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan penilaian ICT. Nah, penilaian ICT itu dinilai dengan dua dimensi ya. Dimensi TOP, Test of Performance, dan TOD, Test of Result. Nah, sebelum melakukan TOP, TOD, kita seleksi dulu ya risiko-risikonya, mana yang sangat signifikan berdampak sangat uh, besar terhadap pencapaian sasaran perusahaan dengan melakukan metode priorisasi. Ya kalau semua juga nggak apa-apa ya, kalau memang cukup waktunya, sumber dayanya cukup, nggak apa-apa. Nah ini dipriorisasi lagi, ruang untuknya difokuskan lagi. Nah dari sini, dari penilaian SCP kita bisa menentukan apakah mitigasinya efektif atau tidak efektif, dan nanti akhirnya kita bisa menghasilkan skor SCT-nya berapa. Nah, skor SCT-nya dari 1 sampai 5 ya, semakin besar semakin tidak efektif. Kalau nilai skornya SCT-nya kecil itu semakin bagus. Jadi polarisasinya negatif nih. Nah, kalau kita menilai mitigasinya kurang efektif tidak efektif maka ada action plan AI tambahan untuk menutup kelemahan dari mitigasi atau ketidakefektifan dari mitigasi sebelumnya. Nah ini perlu nih ada mitigasi tambahan atau action plan tambahan atau AI tambahan nih. Ini juga harus dievaluasi setiap periodik ya sampai pada akhir tahun sehingga gabungan antara AI di sini dengan yang di sini itu saling melengkapi ya sehingga nanti pada akhir tahunnya nah profil risikonya mitigasi sebelum mitigasinya efektif di dalam menurunkan tingkat risikonya pada tingkat risiko residual yang sudah ditetapkan atau ditargetkan pada akhir tahun. Nah ini kemudian kita buat laporan ICT-nya setiap bulan atau secara triwulan terserah ya ini tergantung kepada kebutuhan perusahaan. Nah, ini ruang lingkup ICT ya. Jadi ada profesi utama yang dibuat oleh risk owner, nah, unit asesornya, unitnya, asesinya adalah risk owner, profesi ke kantor-kantor pusat atau kantor cabang, terserah ini contoh. Ya, nah ini juga ruang lingkup kan bisa dilakukan dengan teknik pendekatan identifikasi, misalnya teknik identifikasi dengan menggunakan program kerja, LOB, inisiatif strategis, RAS, dan sebagainya. Ya, ini asesornya adalah Insiko ya dan asesinya masing-masing risk owner baik di kantor pusat maupun di kantor cabang. Jadi ini akan dilakukan wawancara ya FGD Strategic ya bertanya apakah benar efektif atau tidak dilaksanakan atau tidak ya. Jadi secara berkala. Nah, ini metodologinya ya kita lihat di sini bahwa di dalam melakukan penilaian ICT kita pakai dua
metode YouTube studi sama TOP. Ya, kalau TOD adalah penilaian terhadap kecukupan desain pengendali. Kalau TOP adalah penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian. Nah, dimensi parameter yang digunakan kalau kita ingin menilai TOD adalah ada tiga ini, relevan. Ini bisa lebih. Sebenarnya ada sekitar 12 atau 13. Nah, kita bisa mengambil tiga ini yang kira-kira sangat signifikan yang bisa berpengaruh kepada efektivitas mitigasi. Nah, ini parameter yang dipakai itu relevan. Definisinya adalah sejauh mana pengendalian telah didesain secara spesifik untuk monitor expected control dan mencegah sebagian atau sepenuhnya peristiwa negatif melalui beberapa unsur seperti identifikasi, measurement standard, setting, dan correction. Jadi kita ingin memastikan apakah mitigasi kita itu sesuai nggak dengan risiko yang kita kendalikan. Ya, relevan apa enggak. Ya. Nah, segregation duty, ini segregation, parameter adalah pemisahan tugas dan antar individu yang terlibat seperti pembuat, request person, dan media approval atau policy. Kita ingin pastikan mitigasi itu kan bisa dilaksanakan karena ada SCM yang melaksanakan, ada unit yang melaksanakan. Nah, bagaimana pembagian tugas? Ada atau tidak? Biasanya kalau mitigasi yang tidak efektif ya tidak jelas nih pembagian tugas siapa yang melakukan, siapa yang mengamati, siapa yang approval dari mitigasi itu sehingga kacau. Nah, kalau mitigasi efektif ya sudah ada ya pembagian tugas yang jelas, siapa yang melakukan, siapa yang mengawasi, siapa yang ya ini ya merupakan salah satu parameter yang menentukan juga ya terhadap penerapan atau pelaksanaan mitigasi. Yang ketiga, traceability. Setiap mitigasi yang kita lakukan harus bisa dimonitor, dilacak statusnya udah sampai mana, angkanya udah berapa, ya. Semua dalam rangka untuk memverifikasi atau membuktikan pelaksanaannya. Sudah dilaksanakan atau belum, statusnya sudah down atau belum, berapa persen. Nah, ini biasanya ada timeline-nya ya, timeline pelaksanaan mitigasinya, ada progresnya dan sebagainya. Nah, ini tiga parameter yang kita gunakan untuk melakukan penilaian TOD. Nah, selanjutnya TOV, ya, Test of Performance. Nah, ini parameternya kita pakai compliance, ya, kepatuhan. Sesuai nggak dengan pelaksanaan pengendalian dengan desain pengendalian? Kita punya peraturan, punya kebijakan di internal. Nah, mitigasi yang kita lakukan ini sudah inline nggak? Sudah sesuai nggak dengan ketentuan produk, ketentuan internal terkait dengan pengendalian dan sebagainya. Jadi kalau tidak sesuai atau tidak kompleks itu lebih bahaya lagi akan menjadi temuan kalau bisa baik dari internal maupun eksternal. Nah, penilaiannya gimana? Ya, efektivitasnya. Kalau kita nilai TOD itu tiga parameter ini relevansi, signifikansi. Nah, bagaimana? Nah, ini kita lakukan penilaian ini dengan menganalisa dokumen. Kita jangan sampai terlalu percaya pada penjelasan dari risk owner. Ketika kita melakukan wawancara atau FGD dengan risk owner dan PNC mitigasi, ya kita harus tahu buktinya. Anda mengatakan sudah 100%, Anda sudah mengatakan melakukan beberapa mitigasi 50%. Nah, kita harus tahu minta dokumennya, evidence-nya. Lakukan analisa dokumennya sesuai apa enggak apa yang dikatakan oleh risk owner atau PSC mitigasi pada saat kita melakukan wawancara atau fokus untuk diskusi. Kita juga harus melakukan observasi benar atau tidak nih data informasinya yang disampaikan oleh risk owner dan juga melakukan inspeksi. Jadi cukup asesornya tidak boleh percaya begitu saja ya, harus dilakukan uji coba langsung ya. Nah, di sini skornya ya itu bisa nilai 1 sampai 3 atau 5. Jadi pilihannya 1, 3 atau 5. Tidak ada nilai 2, tidak ada nilai 4. Ya, nanti dirata-ratakan. Jadi 1 terpenuhi, kalau kita kasih nilai 3 sebagian. Jadi ketika diskusi, ya si asesor mengatakan, wah ini kayaknya untuk TLD-nya, untuk relevansi nilainya saya kasih nilai 5 nih. Karena memang nggak jelas. Oh ini TLD-nya untuk relevan dan segala saya kasih nilai 3 nih. Karena
ya sebagian terpenuhi. Jadi penilaian itu sifatnya dinilai oleh asesor, tapi harus based on penilaian ini. Ya, berdasarkan penilaian analisis dokumen, observasi efektif, maka asesor akan menilai berapa sih nilai TOD-nya, apakah 1, 3, atau 5. Nah, ini sesuai dengan SK nomor 6 ya, tentang tentang juknis proses dan agregasi taksonomi risiko BUMN. Jadi metodologi ini memang banyak mengacu kepada Permen nomor 2 dan turunannya. Nah, 5 perangkat dari si penyedia bisa 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nah ini contoh ya, contoh yang lebih jelas ya. TOD, nah itu tujuannya adalah masing-masing parameter ini kita lihat penilaian kecukupan desain pengendalian. Apa sih yang dinilai di dalam TOD ini? Apakah desain pengendalian telah mampu membuat manajemen atau klien menjalankan tugasnya untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya risiko? Nah, ini bisa parameter relevance dan segregation tadi. Apakah desain ini telah dirancang untuk mencegah termasuk risiko pelaporan keuangan? Nah, ini yang ditanya. Apakah pengendalian yang sudah dijalankan di lapangan telah terdapat dokumentasi desain pengendalian yang memadai? Apakah terdapat risiko perusahaan yang belum memiliki desain pengendalian? Ini TOD-nya. Ya, nah ini pertanyaan-pertanyaan ini harus kita ajukan ya pada saat kita melakukan rapat tesis, ukur grup atau FGD dengan risk owner dan PAC mitigasi. Nah, terus ada juga pengendalian risiko ini ya besarnya dalam dokumen existing. Ya, ada buktinya kalau kita menanya apakah pengendalian yang sudah dijalankan di lapangan terdapat dokumentasi di pengendalian yang memadai. Nah, kita bisa minta notulennya atau meeting of minute-nya. Ya, atau kita minta proses reviewnya dari independent reviewer. Nah, kalau kita menanyakan ini ya, apakah terdapat risiko yang belum memiliki desain rumah, kita minta kesediaan dokumen-dokumen terkait pendukung eksekusi kontrol. Nah, nanti kita nilai apakah cukup atau tidak cukup. Nah, kalau kita untuk TOP ya, test of performance, nah kita bisa menanyakan ini contoh bisa biar agak ada gambaran. Ya, untuk TOP-nya, apakah pasien ponsel efektif mencapai tujuan pengendalian telah? Apakah pengendalian telah dilaksanakan? Apakah kalian telah melaksanakan tugas sesuai dengan pengendalian internal untuk mencapai itu? Nah, ini makanya kita cek di rasinya. Ya, apakah sudah disosialisasikan juga ketika dalam menerapkan risiko. Jadi ada rasi, ada pembagian tugas yang jelas. Ya. Nanti kita nilai apakah efektif, efektif sebagian, atau tidak efektif. Ya. Nah, ini kriterianya untuk skor ICT. Kalau nilainya 1 sampai 2, kita katakan adequate. Artinya apa? Pengendalian dapat mencapai tujuan pengendalian kontrol objektif yang dimaksud untuk mengurangi risiko yang terkait dengan tujuan dan tata kelola bisnis. Ya, ini kalau dikatakan suhu mitigasi dalam profil risiko itu dikatakan adequate, memadai. Atau kalau nilainya ICT-nya 2 sampai 3,99, ini disebut ICT levelnya partially adequate, memadai sebagian. Nah, ini definisinya pengendalian secara umum dapat mencapai tujuan pengendalian kontrasepsi yang dimaksudkan untuk memitigasi risiko yang terkait dengan tujuan dan tata kelola bisnis, business and governance objective, namun tidak sepenuhnya konsisten dengan syarat sistem pengendalian sehat. Terdapat beberapa perbaikan pada area penting. Nah, ini udah jelas ya perbedaan yang adequate sama partial. Nah, apalagi kalau nilai skornya 4 sampai 5, yang disebut inadequate, tidak memadai. Kombinasi penilaian tidak cukup mencapai tujuan poin kontrol yang dimaksud untuk memitigasi risiko yang terkait dengan tujuan atau bisnis. Maka biasanya kalau kita sudah terindikasi nilai skor itu partial adequate atau inadequate, nah kita minta adanya mitigasi tambahan atau OAI tambahan.
supaya bisa menutup kekurangan atau ketidakefektifan dari rencana mitigasi sebelumnya. Oke. Nah, ini tahapannya ya. Nah, di sini ada persiapan, ya ini PSC DPMR, DPS, Departemen MR, Departemen dan Risk Owner. Nah, ini kita sudah menetapkan objek ICT. Nah, ini biasanya semula kita tetapkan, oke ya, kita lakukan penilaian ICT-nya itu adalah risiko utama. Kemudian kita sosialisasi kepada si risk owner atau PSC mitigasi. Yang kemudian kita tetapkan risk control matrix-nya seperti apa. Jadi kita petakan ya risiko dan kontrolnya. Ini lo ada sekitar 17 risiko utama. Ini lo mitigasi risiko. Ini lo kita petakan siapa risk owner-nya, siapa PSC mitigasinya. Ya, kemudian prioritasasi dari 17 risiko dan dari 100 mitigasi yang kita prioritaskan lagi mana yang benar-benar akan kita lakukan uji efektivitas. Ya, kemudian kita melakukan penilaian ICT setelah hasil dari prioritisasi ini dengan menggunakan aktivitas TOD, TOP, dan kemudian kita lakukan agregasi penilaian ICT. Kita dapatkan ICT score, ya level, dan kita dapatkan tambahan mitigasi yang bisa menutup ketidakefektivitas dari rencana mitigasi awal. Nah, kemudian kita monitor nih, ini benar nggak sih ya tambahan mitigasinya dan mitigasi awal itu dilakukan atau tidak efektif. Dan menindaklanjuti AU-nya nih, mitigasi tambahannya, update secara berkala. Jadi pekerjaannya panjang ya setelah kita menetapkan proposiko rencana strategis itu tidak berhenti hanya di situ ya. Jadi sepanjang tahun ke depan itu harus dipantau, dimonitor, direview dan dilakukan penilaian ICT. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan risk control matrix RCM? Adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko, menentukan pengendalian, mengevaluasi apakah efektif atau tidak, dan menetapkan rencana tindak lanjut mitigasi jika diperlukan. Jadi semacam register lah yang akan menjadi sasaran untuk penilaian ICT kita. Ya, serta dilakukan prioritisasi. Nah, ini contoh metode uh, prioritisasi ya dari ruang lingkup risiko atau mitigasi yang akan kita lakukan penilaian ICT-nya. Nah, ini ada beberapa tahapan ya. Pertama ya kita bisa menentukan yang menggunakan tabel ya velocity ya dari skor yang merah ini ya 5 di atas 16 skornya seperti lamanya terpaparnya berapa. Nah, dari sisi kontingensi ya, skornya 5, nah ini lebih dari 2 mitigasi. Dari persistensi nanti kita seleksi dari risiko-risiko yaitu ya dari skornya misalnya 5 ya nilai exposure-nya risikonya misalnya di atas, jadi yang besar-besar yang merah-merah nih ya. Jadi kita totalkan, nah terus dari sisi complexity juga ya. Ini ada yang 5 di atas 5. Jadi kita cek one by one seluruh risiko dan mitigasinya mana yang memenuhi kriteria ini. Kemudian nanti kita tentukan prioritasnya. Oh, ternyata yang kita akan prioritas adalah yang ini nih, yang warna kuning dan sangat priority. Jadi diproses lagi ya, diseleksi lagi. Tidak semua risiko atau multi risikonya itu kita lakukan penelitian. Kalau memang sumber daya kita terbatas. Kalau sumber daya kita memadai untuk melakukan penelitian, bisa semua juga tanpa melalui prioritisasi. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan keterlibatan risk owner? Nah, ketika kita melakukan penilaian TOD, nah di sini ada permintaan data, dokumen, supporting evidence ke risk owner terkait dengan SEC content. Nah, ini jawaban oleh Departemen MR atau unit MR. Kemudian list owner menyediakan data dokumen seperti evidence dan pembuatan asset control dan menggugah serta memberikan penjelasan ke fitur SEC aplikasinya. Ini list owner, karena dia lebih tahu. Gitu.
day to day melakukan proses bisnis dan melakukan identifikasi itu. Kemudian melakukan pengujian desain kontrol. Nah, ini berdua nih. Ya, ketika wawancara FGD, unit MR, lini kedua dan lini pertama soalnya berdiskusi. Ya, untuk mencari semangatnya untuk memperbaiki mitigasi yang kurang efektif supaya nanti risikonya efektif bisa mengendalikan risiko environmental. Nah, kemudian memberikan konfirmasi klasifikasi atas dokumen, eviden, risk owner, permintaan konfirmasi unit MR kalau dirasa ada hal yang kurang tepat, kurang lengkap, kurang valid nih. Ini unit MR nih ya untuk peran aktif. Jadi memang cukup effortnya cukup tinggi ya waktu, apalagi kalau kita memiliki ya risiko dengan jumlah risiko yang cukup banyak ya dan mitigasinya juga banyak. Jadi harus dipastikan one by one. Ya di tengah kesibukan series owner ya kita minta waktu mereka untuk diskusi FGD ya untuk memastikan setiap mitigasi itu efektif. Nah ini pasti wasting time, butuh waktu. Ya terus konfirmasi atas hasil pengujian ya, ya ini risk owner ya. Terus penyelesaian pengujian TOD ini jika ada perubahannya oleh ML. Nah, ketika akan melakukan TOP, bagaimana keterlibatan owner? Ini melakukan proses wawancara atau FGD atas implementasi existing control dan menyingkatnya hasil wawancara di aplikasi ya. Kalau punya aplikasi ya, kalau tidak ya pakai manual juga apa-apa ya. Lebih bagus memang pakai AIN, tapi kalau tidak pakai manual juga apa-apa ya. Nah, ini kerjasama nih antara unit ME dengan owner. Terus melakukan pengujian implementasi kontrol TOP juga antara unit ME dan owner. Jadi unit ME ini nggak bisa melakukan penilaian sendiri. Ya, ini harus selalu terkonfirmasi dengan owner. Ya, unit ME tidak punya hak ya untuk bisa menjudge apakah mitigasinya efektif tidak dan tidak kalau tidak didukung dengan data dan informasi yang lengkap hasil konfirmasi kepada risk owner. Nah, terus mengagregasi penilaian TLDTP serta menyusun gap dan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian TLDTP. Nah, ini memang dibantu juga dilakukan oleh UTM kalau bisa dibantu lagi sama lini pertama. Nah, kemudian menindaklanjuti rekomendasi perbaikan. Nah, ini kalau memang kita tadi ya ICT skornya mungkin kurang memadai ya, partial adequate atau mungkin inadequate. Nah, ini pasti banyak array of improvement atau tambahan mitigasi yang harus disepakati dan dilaksanakan oleh seseorang. Nah ini peranan keterlibatan personal luar biasa nih. Jadi nggak bisa dilakukan sendiri oleh unit M ya di lini kedua, nggak bisa ya. Harus ada kolaborasi semangat untuk bisa menentukan mana sih mitigasi yang efektif atau tidak dan bagaimana memperoleh mitigasi yang efektif dan efisien. Nah, nah ini tahapan pelaksananya adalah data, dokumen, existing control, dan supporting evidence. Data dokumen yang sudah disahkan oleh pejabat. Jadi dokumennya itu enggak asal-asalan, ya, harus data dan dokumen yang valid yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang. Bentuk supporting evidence dapat berupa laporan kegiatan, kegiatan, cost spending, notulensi, memorandum, bukti output, dari sistem aplikasi informasi atau evidence lainnya yang jadi untuk validasi dokumen atas jawaban risk on atau mitigasi risiko terkait dengan efektivitas mitigasi itu harus didukung dengan data dokumen existing control dan supporting evidence yang valid. Gak bisa sembarangan, gak bisa asal ya. Atau ABS asal Bapak senang. Nggak bisa, itu harus berbasis data, berbasis dokumen, berbasis evidence. Ya, nah kemudian penyerahan dokumen data ini dan supporting event dilakukan sedang waktu yang disepakati. Ya, jadi seperti kegiatan audit lah, ya, untuk mencari ya bukti-bukti yang bisa mendukung informasi yang disampaikan oleh risk owner atau PSI mitigasi dalam melaksanakan mitigasinya.
Nah, ini gambarannya supaya lebih detail lagi. Ya, ada objek ICT-nya, proof risiko, kemudian kita TOD, kita nilai nah, parameter, relevansi gas yang putih, kemudian kita dapatkan skornya. Nah, di sini ada persyaratan ya, jika diperlukan, jika hasilnya lebih kecil atau sama 2, maka dilakukan pengujian pelaksanaan pengujian TOP. Ya. Nah, jika hasil pengujian TOD lebih besar dari 2, maka tidak melakukan pengujian efikasitas TOP. Artinya eh, kalau dia menganggap bahwa mitigasinya efektif atau sudah memadai, ya, maka perlu dengan TOP. Tapi kalau sudah dianggap tidak memadai dan tidak adequate, ya ngapain perlu TOP ya? TOD-nya aja sudah tidak dipenuhi. Nah, maksud dari persyaratan ini seperti ini. Jadi kita melakukan TOP terhadap mitigasi yang memang kurang memadai dan ya tidak maksudnya kita perlu melakukan TOP terhadap mitigasi yang memadai, yang nilainya 1 sampai 2 itu, ya di bawah 2 lah. Tapi kalau mitigasinya kita nilai TOD-nya di atas 2 atau kurang memadai atau tidak memadai, ya kita nggak perlu melakukan penilaian TOP. Capek gitu. Kenapa ya? Karena untuk TOD aja sudah tidak terpenuhi, ngapain kita membahas TOP? Pasti juga akan tidak terpenuhi. Nah, ini maksud daripada persyaratan seperti ini. Nah, TOP juga sama, ya kita melakukan interview wawancara dengan memperhatikan ini, penilaian analisa dokumen, observasi, inspeksi, kita kasih nilai, compliance, nanti kita kasih nilai apakah skornya 1, 2, efektivitas, sebagian, ya sebagian. Ya, jadi ya hal yang pernah dilakukan list owner dalam melaksanakan ICT adalah memberikan data informasi dokumen yang diperlukan sebagai evidence pengendalian, menindaknya rekomendasi iOS yang disepakati jika ada. Terus secara belakang melakukan update status monitoring. Nah, ini sekali lagi ya, gambaran yang bisa bisa bikin kita memudahkan untuk melakukan penilaian. Nah, ini contohnya ya, kita sudah lihat tadi ya, TOD, TOP. Nah, nilainya 1, 3, 5 ini. Jadi kita menilai TOD ini kita nilai 1, 3, atau 5, bukan 2 atau 4 ya. Kita nilai 1 kalau kriterianya apa? Ya, misalnya pengendalian terdesain secara spesifik untuk memenuhi. Jadi bisa dikatakan dia memadai ini. Kalau 3 ini udah mulai kurang memadai. Kalau 5 ini udah tidak memadai. Jadi kita nilai nanti masing-masing mitigasi itu apakah nilai 1, 3, atau 5 ketika kita lakukan penilaian TOD dengan memperhatikan subdimensi atau parameternya, relevan, segregation, traceability. Nah, yang seperti tadi saya jelaskan, apa kriteria dari relevance, segregation duty, atau traceability, dan TOP compliance. Nah, kalau TOP di sini kesesuaian pelaksanaan pengendalian dengan desain pengendalian yang ada di perusahaan atau peraturan ya internal, eksternal, dan sesuai apa enggak. Nah, ini tetap kita nilai 1, 3, 5. Kemudian kita rata-ratakan. Nah, nanti dari 2 dimensi ini ya kita bisa menentukan level ICT-nya, skor ICT-nya berapa. Ya, tadi saya bilang semakin tinggi nilai skornya maka semakin tidak bagus ya. Dia indicate, tapi semakin kecil ya semakin indicate. Nah, kalau nilainya 1, 2, maka ini perlu dilakukan TOP. Tapi kalau sudah nilainya 2 sampai 5 ke atas, ya sampai 5, nah kita tidak perlu TOP. Karena apa? Mitigasi aja sudah tidak bisa memenuhi persyaratan TOD, ngapain lagi TOP? Udah pasti tidak uh, adequate ya, tidak memadai. Nah itu maksudnya. Nah ini contohnya, ya misalnya ada kontrol 1, TOD-nya nilai 1,67 cukup. Nah ini 1,5, nah ini kita rata-ratain 1,5. Ada yang kontrol kedua atau mitigasi keduanya ya nilainya 1,67, ini 5, yang ini 3,3 ya. Nah kan penilaiannya 2,9 ya. Maka nanti
Nah, kita bisa nilai berapa ICT uh, skornya atau levelnya. Ya, jadi mudah sebenarnya. Tinggal kita ini meminta kejujuran, ya, pengungkapan oleh risk owner. Apakah karena mitigasi yang ini kan dilaksanakan oleh risk owner, ya, lini pertama sama PSI, mitigasi yang ada di lini pertama, bukan di lini kedua. Jadi lini kedua di dalam melakukan penilaian ini harus konfirmasi kepada lini pertama risk owner, baik sebagai risk owner maupun sebagai PSI mitigasinya. Nah, ini contoh worksheet ya. ICT-nya ini ada sasaran, ada proses bisnis, ya, di sini skor risikonya atau tingkat risikonya 19. Nah, ini risikonya adalah rasio kecukupan dana yang tidak memadai. Nah, ini key kontrolnya, ya, ini yang kita uji. Nah, kita uji TOD-nya berapa. Misalnya, oh, untuk relevansinya nilai 1, ini memadai. Untuk selanjutnya 3, karena nggak ada yang bertanggung jawab nih terhadap mitigasinya, ya, tidak ada unit yang bertanggung jawab, proof, checker dan sebagainya. Terus traceability-nya tapi bagus nih 1. Jadi dari 3 nilai ini dirata-ratakan jadi TOD score. Dan TOD score ini itu kecukupan desainnya dikatakan efektif karena masih di bawah 2, ya. Nah, kemudian untuk TOP-nya, karena dia efektif, itu harus diuji TOP-nya. Ya, TOP-nya di sini dikatakan, wah, 3 ternyata, ya. Nah, ini dia 3, ya. Dan dinilai sebagai tidak efektif. Nah, kemudian nilai TOP 3 ini ditambah dengan TOD 1,67 dibagi 2. Nah, maka dapatkan peringkat ICT-nya 2,33. 2,33 ini dianggap, ya, seperti yang tadi di sini. Kalau 2,33 ini, ya, dianggap partially adequate. Jadi dimasuk threshold untuk partially adequate. Ya, nah, ketika dia partially adequate pasti ada rencana tindak lanjut tambahan nih, ya. Di sini ada tambahan, ya. Nah, tambahan-tambahan mitigasi ini harus ditambah karena kita sudah mengatakan bahwa mitigasi itu tidak atau kurang memadai, partially adequate. Mana ada nggak tambahan mitigasinya? Ada tambahan AOI-nya, area of improvement-nya, untuk bisa menutupi kelemahan dari rencana mitigasi awal. Nah, ini dicantumkan oleh risk owner sama PSC mitigasi harus sepakat, ya. Nah, ini, kapan dilakukan tambahan mitigasi? PSC-nya siapa, ya? Dan statusnya apa, sudah sesuai apa tidak. Ini harus dilakukan monitoring dan review tambahan mitigasi atau AI-nya berkala juga setiap bulan bersamaan ketika kita melakukan penilaian ASI setiap bulan. Dan ini terus kita lakukan sampai Desember akhir tahun. Sehingga semua statusnya nanti down dan sesuai. Nah, ini gambaran contohnya juga sama, kita menilai, ya, dari risiko ini. Ya, ada risiko klaim dan sebagaimana, ada sisi kontrolnya, kita lakukan penilaian COD, ya, dikatakan efektif, kondisinya kita jelaskan kenapa sih Anda mengatakan efektif, ini harus dijelaskan. Oh, karena saya sudah melakukan A, B, C, D, ya. Dan ini harus dicek dokumentasinya gimana, evidence-nya bagaimana, dokumen pendukungnya apa, ya. Nah, ini harus dicek nih. Anda katakan efektif, Anda harus bisa menceritakan apa saja yang harus Anda lakukan. Ini di kolom ini. Ya. Nah, kemudian untuk TOP juga sama, ya. TOD juga sama, TOP juga sama. Ya, diklikkan ini. Nah, ini untuk TOP. Ya, TOP, ya. Nah, ini TOP-nya 233, ICT-nya 221, nah, ini partial tips. Nah, ini contoh, ya, contoh-contoh yang mudah-mudahan bisa mempermudah pemahaman Bapak Ibu bagaimana melakukan penilaian ICT. Nah, di dalam penilaian ICT harus dibuatkan timeline-nya dan melibatkan risk owner maupun PSC mitigasi dalam bentuk bisa FGD, wawancara. Nah, kesulitan pertama yang harus kita dilakukan, yang dihadapi sama assessor yang kedua adalah, ya, mencocokkan waktu, ya, biar bisa bertemu, bicara atau diskusi FG dengan si ACC atau risk owner
atau biaya mitigasi. Tapi kita harus tetapkan rencananya, ya. Minggu pertama, minggu kedua, misalnya pada basis aplikasi, kick off, memetakan risiko kontrol RCM-nya, terus pemilihan sampelnya apa, nah TOD-nya kapan, ya agregasinya kapan, dan sebagainya. Ya, sehingga nanti pada selama setahun ini, pada tanggal 31 ini kita bisa laporkan hasil penilaian itu kepada pemegang saham. Ini kalau BUMN ya. Kalau untuk yang non BUMN yang disesuaikan dengan target pelaporan dari penilaian ICT ini. Jadi sekali lagi penilaian ICT harus dibuatkan template ya, yang jelas dan risk owner dan PIC mitigasi itu harus punya komitmen yang kuat ya untuk bisa menyukseskan penilaian ICT sehingga penilaian ICT menjadi efektif dan berkualitas dan dipastikan bisa mencapai sasaran perusahaan. Jadi di dalam melakukan wawancara FGD ya diharapkan risk owner ini harus konsisten. Misalnya kalau risk owner ini dihadiri pejabat kepala divisi, ya kalau bisa seterusnya pejabat divisi jangan ganti-ganti orang. Ketika melakukan FGD, kalau ganti-ganti orang nanti data dan informasinya bermacam-macam, agak susah untuk melihat konsistensi jawaban atau konfirmasi dari si risk owner. Jadi harus ada PAC yang konsisten untuk dilakukan wawancara FPT setiap bulan. Jangan ganti-ganti orangnya. Karena akan mempersulit ya untuk memvalidasi data dokumen ya pada saat kita melakukan penilaian ICT. Nah, ini contoh pelaporannya ICT yang bisa kita sampaikan kepada pemegang saham. Ya, bisa pengantarnya, ada istisarnya, periode internalnya, tujuannya apa, ruang lingkupnya apa, hasilnya internal ICT-nya seperti apa, ya, overall, ya, isu lampiran. Nah, ini contoh sistematika laporan ICT yang bisa kita sampaikan pada pemegang saham atau holding kita atau stakeholder kita yang membutuhkan hasil penilaian ini. Nah, ini contoh agregasinya, resumenya. Ya, di sini katakan entitas PTX, ya, ICT, ini ada berapa divisi, berapa risiko, ya, kontrolnya berapa mitigasi. Nah, kalau mitigasi 606, ini cukup banyak ini perlu support sumber daya dan waktu yang cukup nih. Karena kesibukan owner kadang-kadang sama PIC itu sangat sulit untuk dilakukan komitmen membahas ya penilaian ICT untuk masing-masing risiko dan masing-masing mitigasi. Nah, ini contoh. Ini contoh ya resume dari hasil penilaian ICT kita. Sekali lagi, sistematika dan contoh ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan ya. Ini hanya contoh saja. Saya kira demikian ya penjelasan terkait dengan bagaimana kita melakukan penilaian ICT. Semoga berguna. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan hanya semata-mata menyampaikan ya pengalaman saya di dalam penilaian ICT. Karena kita tahu bahwa ilmu itu punya Allah. Manusia diminta untuk menyebarkan agar dapat digunakan dan dipahami oleh masyarakat luas. Semoga paparan ini menjadi amal jariah saya, legasi saya, ya sebagai salah satu abdi negara, abdi BUMN, ya untuk bisa membantu mensupport, meningkatkan tingkat kematangan penerapan risiko bukan hanya untuk korporasi, tapi untuk sektor publik dan masyarakat. Semoga dengan materi-materi ini ya masyarakat, sektor publik, korporasi bisa menerapkan musik secara efektif dan bisa mendukung pencapaian sasaran perusahaan atau entitasnya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, ada yang kurang jelas, karena saya masih juga banyak belajar, ya, banyak masukan dan masih proses pembelajaran terus menerus karena ilmu dan risiko sangat luas. Selagi terima kasih, saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.